Selamat datang di Hotel Mercure Convention Center Ancol. Perkenalkan, saya Sebastian Marti selaku General Manager di sini. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Di waktu yang berbahagia ini kami ingin sharing salah satu inisiatif kami untuk membantu melestarikan bumi. Salah satu poin yang seperti rekan-rekan tadi lihat adalah bagaimana sih caranya kita mengurangi plastik sekali pakai. Nah, tanpa dipungkiri kami sebagai hotel yang sekelas convention center dulu memakai banyak sekali air minum, terutama air minum di dalam botol plastik. Bahkan kalau kita sekedar sharing, bisa sampai setidaknya 500.000 botol per tahunnya, mau dari penggunaan di kamar ataupun di ruangan meeting. Banyak sekali. Nah, di saat pandemi, hotel ini memikirkan ulang. Kita harus berinovasi. Kita harus mengambil inisiatif untuk menjadikan hotel kita lebih baik. Tapi baiknya itu bukan hanya di dalam skala hotel aja, tapi yang bisa kita berikan kontribusi lebih, terutama dari sisi sustainability. Kalian tahu bahwa sustainability ini adalah topik yang hangat di dunia. More and more semenjak pandemi, aktivitas sedikit terhenti, memberikan waktu kita untuk berpikir, what can we do? What can we do better? Nah, salah satunya poin sustainability ini, kalau kita melihat, adalah sampah plastik. Sampah plastik itu, kita bagian dari dunia pariwisata, itu salah satu faktor polusi yang sering kita lihat. Yang sering rekan-rekan di media bisa sharing, dilihat, misalnya pantai yang banyak sampah plastiknya. Too much is too much, enough is enough. Nah, disinilah seperti tadi yang disampaikan sama Bang Eben, bahwa kami dari Mercure Convention Center Ancol, bagian dari grup Accor, Worldwide Accor. Accor melaunching sustainability initiative ini sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu. Cuma tahun ini sedang di-push ekstra. We need to commit ourselves. Di akhir 2022 ini, kita harus mengeliminasi semaksimal mungkin plastik sekali pakai buang. Kenapa? Kita terlalu enak, dan sampah plastik membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk terurai. Bahkan apa yang botol plastik yang kita lempar hari ini di tempat sampah yang tidak diolah dengan baik akan endingnya di alam. Dan itu botolnya bisa generasi, intinya kita mewariskan sampah buat anak cucu kita. Saya sebagai orang milenial, saya melihat transisi dari generasi orang tua saya sama generasi yang baru saat ini, Gen Z, yang lebih lebih lihai, lebih canggih, lebih aktif dalam berinteraksi di sosial media. Poin ini, poin tentang sampah dan sustainability menjadi topik hangat di kalangan perhotelan, topik yang sangat hangat. Tapi siapa sih yang mau melakukan langkah pertama? Karena kita merubah pola operasional kita, kita membantu mengedukasi tamu-tamu kita, menjadikan hospitality yang lebih sustainable. Nah, kalau kita sekarang kembali ke topik kami untuk air minum. Semua makhluk hidup membutuhkan air minum. Nah, kita melihat air minum saat dulu pakai kemasan plastik, mau dari kemasan plastik maupun dari air minum galon ya, gitu. Ada dua komponen yang kita lihat. Satu, plastik sampahnya itu dari botol plastik yang ya sedikit disayangkan bahwa kalau di Indonesia masih belum terlalu canggih ya pengolahannya, dan kemungkinan besar itu akan berujung di alam. Sampah plastik. Tapi satu lagi membuat kami pede untuk men-sharing inisiatif kami ini adalah dari sisi dekarbonisasi. Nah,
Dekarbonisasinya itu datang dari pengurangan logistik transportasi dari pabrik ke hotel. Itu kan ada polusinya, polusi udara. Itu faktor yang tidak terlihat karena terlalu banyak terfokus pada sampah plastiknya. Semua orang bisa bilang, oke Pak, kita ganti dari botol plastik ke botol kaca, pakai merek A, B, C, D, E, F, G. Sudah bagus, tapi itu baru satu sisi. Sisi lainnya adalah logistik dan transportasinya. Karena polusi udara itu menjadi juga salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, buat kami, kita melihat oportunitas, dan dengan dukungan dari pemilik hotel kami ini, kita berani melangkah maju jadi pionir di hotel Accor di Jakarta. Kita maju, kalian gila banget, ada nilai investasi tinggi, ada tuntutan operasional yang tinggi. Gak apa-apa, karena kita sanggup, dan kita di dalam di dalam lubuk hati kita believe about sustainability. Kita yakin bahwa kita harus lebih peka akan bumi kita ini. Saya nggak mau, ujung-ujungnya saya nggak mau jadi egois, sampai yang kita lakukan saat ini akan ujung-ujung anak cucu kita. Emang sih, lama ya, sangat lama. Nah, salah satu yang pertama, saya nggak bilang bukan kita hotel yang pertama, tapi salah satu yang pertama mengimplementasikan sistem sejenis. Sistem drinking water basis sistem reverse osmosis. Nah, nanti di talk show setelah setelah ini kita bisa bincang sedikit lebih teknisnya. Gitu. Nah, reverse osmosis ini menjadi standar yang tertinggi saat ini dengan teknologi yang ada. Jadi kita ambil kesempatan ini bekerja sama salah satu konsultan air terkemuka di Jakarta maupun di Indonesia. Cara masuk demi menjaga higienitas dari ruangan drinking water system kami. Nah, sekalian mungkin dari rekan-rekan saya bisa bantu untuk menceritakan sedikit. Jadi proses drinking water system kami ini dimulai sumber airnya dari mana sih? Apa kalian pompa dari air laut? Dari air bawah tanah? Bukan. Sumber air kami datang langsung dari PDAM. Itu sumbernya dulu ya. Sumbernya dari PDAM. Datang ke sistem kami melalui sistem filtrasi. Jadi kami ada sedimen filter, habis itu ada karbon filter, masuklah. Ya, ataupun dari sebelah sini juga ada dua kaca. Nah, kanan kiri ada. Nah, dari sistem reverse osmosis kami lanjutkan dengan sistem ultraviolet untuk membunuh sisa bakteri yang mungkin masih ada di dalam air. Dari situ kita menambahkan pH balancer, intinya sel-sel mineral untuk menjadikan airnya itu setara dengan air mineral. Mungkin rekan-rekan sudah pernah adalah dari sisi hygiene. Tapi kalau ini kan ada istilahnya dari dia masuk itu ya diarahkan istilahnya proses semuanya sejauh ini semenjak kita launching, intinya kita aktifkan beberapa bulan lalu setelah melalui fase trial, soft launch.